Kasih atas pujianmu. Apa? Wanita secantik aku baru bisa dipanggil Jalang. Wanita sepertimu paling hanya dijuluki peri kodok. Apa? Tahu? Riko, jangan kau dengarkan omong kosong dari Jalang ini. Kau sibuk dan gak ada di rumah. Dia berdandan cantik setiap hari. Mungkin saja dia melakukan hal memalukan di belakangmu. Diam, aku sudah lapor polisi. Omongan sampahmu itu, katakan saja pada polisi saat mereka datang. Ayo. Kiko, ayo pergi. Ya ampun, kau laporkan kerabatmu sendiri pada polisi demi seorang wanita. Bibilia, ini bagaimana? Aku nggak bisa hidup lagi. Jangan berakting lagi, orangnya sudah pergi. Bukankah kau akrab dengan adiknya Riko? Cepat cari dia untuk menolongku. Iya, baik, Cepat pergi. Mencari adikku untuk membantunya. Bilang pada polisi kalau kita sudah berdamai dan mengeluarkan Bibi. Lagi pula kita sudah mengusir Bibilia. Kita hanya perlu mengurus diri kita saja. Jangan pikirkan hal menjengkelkan ini. Nggak bisa. Dia begitu menindasmu. Nggak boleh didiamkan. Aku akan cari solusinya. Jalang ini menggoda kakakmu sampai jadi begini. Setiap hari nggak lakukan apapun. Dia juga nggak baik pada anak-anak. Ayo keluar, bocah sialan. Keluar kau, dasar Jalang. Nala, kalau hebat keluar kau. Rani, itu orangnya. Jalang itu. Kau wanita sialan dari keluarga Dirja itu kan? Asal kau tahu ya, selama ada aku, jangan harap bisa masuk keluargaku. Ayo! Kukatakan pada kalian, wanita ini ya, begitu masuk ke keluarga kami sudah menuduh bibiku mencuri barang dan membuat kedua keluarga ribut. Kalau aku nggak kembali, takutnya orang luar ini akan ambil alih urusan keluargaku. Apa benar ada hal seperti itu? Mungkin saja begitu. Aku tidak Ah, Riko ini orang baik, tapi orang licik di sisinya sungguh banyak. Hei kau, kusarankan kau ya, sadar diri dan segeranya. Benar, pergi. Hentikan. Kak, Apa maumu? Kak, wanita ini menindasku. Cepat usir dia. Ini alasanmu main tangan. Jelas dia yang memulai perselisihan. Dia menuduh Bibi mencuri barang. Wanita seperti ini mana bisa masuk keluarga kita? Kau cuma seorang adik ipar, tapi kelihatannya seperti ibu mertuaku. Tidak. Meski Bibi mengambilnya, Bibi sudah lama menjaga anakmu. Sedikit banyak juga berjasa kan? Mana bisa kau lakukan ini pada kerabatmu, Kak? Jaga anak. Kebetulan Bibi Sumi ada di sini. Bibi Sumi, katakan padaku, berapa banyak sayur yang Bibi Lia beli darimu? Dia itu hanya beli bumbu dan tahu kering seharga 100. Sisanya memungut daun sayur busuk di pasar. Dia sudah lama terkenal di sini. Kau jangan asal bicara. Kania, kau bicaralah. Hari itu aku keluar mengambil air. Dia kebetulan jatuh di depan pintuku. Sepotong besar daging dan setengah karung beras jatuh dari keranjangnya. Riko, dia asal menuduhku. Setiap bulan kau kuberi 100 ribu untuk kau masak lauk buat anakku. Aku rasa yang 96 ribu itu masuk ke kantongmu ya? Enggak. Aku sebenarnya nggak mau membesar-besarkan masalah ini, tapi kau semakin menjadi-jadi. Sepertinya aku terlalu segan padamu selama ini. Permisi, apa ini rumah Pak Riko? Kebetulan polisi sudah datang. Aku nggak berdamai dengannya. Tangkap dia kembali. Jangan. Sudah takut, Bibilia? Kau baru saja keluar, sudah mau masuk lagi. Kau Lewinata, ikutlah denganku. Enggak, aku Rani. Tolong aku. Biar tahu rasa dia. Ayo, Bibi. Jalan kau. Ini semua salah paham. Kak, kau sudah keterlaluan. Kani, kukatakan sekali lagi, jangan ikut campur masalah rumah kami. Pergilah. Aku. Kak. Kalian lihat apa? Pulang sana. Aku ingat sudah menyimpannya. Hah? Mana gelangku? Hei Rani, kenapa Bibilia bisa masuk lagi? Kau harus membantuku. Apa yang bisa kulakukan? Kakakku masih memarahiku. Dia nggak pernah memarahiku. Pasti si Nala itu yang menghasutnya. Dia menghasut hubungan Kak Riko dan Bibilia dulu, baru hubungan kalian. Nggak bisa. Kita harus cari caranya. Bicarakan baik-baik. Ada apa?
Oh ya Rani, kita ini kan teman baik. Jika aku jadi kakak iparmu, akan kuminta kakakmu mengakui kesalahannya. Kelak dia pasti akan patuh padamu. Oh benar, kau ternyata pintar juga. Ayo, makan kesemek ini. Iya ya. Makan banyak ternyata berguna. Bos, kenapa baru kembali? Kakak ipar sudah lama menunggu. Pergi sana. Baik. Hidupku sungguh beruntung. Kau baik sekali. Bos. Maaf, aku nggak melihat, Bos. Benar. Tunggu. Ada apa? Wanita sialan itu, bukan, Feli datang lagi. Kali ini bersama adikmu. Biarkan mereka masuk. Baik. Aku dan kakakku ingin bahas masalah keluarga. Kau keluar. Kelak dia kakak iparmu. Apapun masalahku, dia boleh dengar. Kariko, kau pergilah ke kantor polisi dan lepaskan Bibi Lia. Atas dasar apa? Jika kau lepaskan Bibi Lia, aku akan menikah denganmu. Demi Bibi Lia, aku bersedia menderita. Mahar 6 juta saja sudah cukup. Kak, Feli di desa kita terkenal membawa hoki. Wajahnya membawa Hoki ini? keberuntungan. Keahlian rumah tangganya adalah yang terhebat. Mana bisa dibandingkan dengan wanita boros itu? Membawa keberuntungan. Bukankah dia menikah 1 tahun, sudah jadi janda? Siapapun yang nggak buta, pasti akan memilihku. Benar. Dayu, Galih. Ya, bawa dia pergi. Nanti jangan biarkan wanita gila ini masuk. Maksudmu siapa wanita gila? Tentu saja kau. Lepaskan! Ayo. Lepas! Usir dia keluar. Kalian mau apa? Astaga, lebih sulit dari menangkap hewan ternak. Ayo. Kalian mau apa? Rani! Ayo. Kak, kenapa kau perlakukan kerabatmu seperti ini? Ini ditemukan di tubuh Bibi Lia oleh polisi. Jika kau nggak bisa jaga peninggalan ibu, aku nggak keberatan menjaganya untukmu. Bibi ternyata berani mencuri barangku. Nggak bisa, aku harus cari dia. Aku dan Feli nggak ada hubungan. Aku tahu. Apa kau masih nggak senang? Nggak takut dicuri, takut disukai pencuri. Di desa ada pepatah, diri sendiri nggak bisa makan, harus meludahi makanan agar orang lain nggak bisa makan. Tunggu ibuku masak. Aku... Kau perlu diberi pelajaran ya. Apa ini? Kenapa disembunyikan? itu... Diamlah. Cepat pergi. Ayo cepat. Gali. Hah? Siapa gadis di ruangan, Bos? Ruangan, Bos. Itu istri Bos, kakak ipar kita. Mereka menikah 2 bulan lalu. Sepertinya dia datang dari kota. Benar. Bos sangat baik padanya. Aku disuruh antar daging ke rumahnya. Begini saja, serahkan daging itu padaku. Aku akan sekalian antarkan. Sedangkan dia sudah tua, juga nggak bisa berdandan. Atas dasar apa gadis ini jadi miliknya? Heh, lebih baik untukku. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Siapa? Kakak ipar, kakak Riko menyuruhku antar daging. Cepat buka pintunya. Putih sekali. Apa? Maksudku daging ini. Terima kasih, berikan saja. Kau masih belum tahu namaku kan? Namaku Bima. Dan kau? Nala. 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 Benar-benar elegan. Benar-benar nama yang bagus. Terima kasih, berikan saja. Aku sudah jauh-jauh antar daging kemari. Kau harusnya biarkan aku masuk untuk minum kan? Tunggu dulu. Pria dan wanita harus jaga jarak.
Kau mau apa? Kau bekerja pada suamiku dan jadi sopir. Pasti dapat banyak keuntungan kan? Tidak seperti itu. Sudah nggak dapat untung, ucapanmu juga menjijikkan. Letakkan barangnya dan cepat pergi. Demi pria seperti Rico, kau berani memakiku. Dia sudah tua dan udik. Tua dan udik, bukankah kau supirnya? Aku memandang dia sebagai kerabat, jadi membantunya. Aku beritahu kau ya, di desa ini hanya aku yang bisa menyetir. Kalau kau menyinggung... Aku bukan hanya menyinggungmu. Kalau masih nggak tahu diri, aku akan memotongmu. Kerabat Riko ini, dia sudah berani kurang ajar di rumah. Bahkan berani berdebat. Jangan ungkit lagi. Apa yang terjadi? Gadis itu begitu melihatku, seperti serigala gunung yang melihat daging. Langsung menarikku masuk. Aku terkejut sekali. Kau ini sedang ngomong apa? Kakak ipar bukan orang seperti itu. Dia itu melihat kau sebagai adik iparnya, bos. Menganggapmu kerabatnya, baru dia segan padamu. Kau nggak tahu, dia tahu aku mau ke sana. Dia langsung mengganti gaun. Gaunnya terbuka sampai di sini. Dan ini, waktu terima daging dari tanganku, kalian tebak apa yang terjadi? Dia menyentuhku. Hei, kau jangan ikut-ikutan gila. Dengarkan saja bualannya. Apa itu mungkin? Kau boleh nggak percaya? Gadis dari kota itu suka pria sepertiku. Pria seperti Rico itu seharian bekerja di peternakan. Hah? Gadis itu sendirian di rumah. Mana mungkin tahan nafsu? Benar bukan? Kakak ipar? Siapa yang menindasmu? Cepat pergi cari ayah. Ayah berkelahi di peternakan. Apa? Ayah berdarah-darah di sana. Ayo. Kenapa kau kesini? Kakak ipar, ini bukan kesalahannya, bos. Bima yang mencari masalah sendiri. Dia bilang kau menggodanya. Bos hanya emosi, kemudian... Gali, sudahlah. Kau keluar dulu. Jangan menangis. Ini bukan darahku. Apa? Itu semua darah Bima di luar. Apa kau membunuh orang? Nggak ada bagian lain yang terluka kan? Kau nggak apa-apa? Apa kau mengkhawatirkanku? Aga lari mencariku dan bilang kau berdarah-darah, membuatku takut. Jangan cemas, aku nggak terluka. Aku nggak percaya. Lepas celanamu dan tunjukkan. Apa? Bukankah aku hanya memedulikanmu? Ayo pulang. Rico, ayo keluar kau. Ku beritahu padamu, kalau hari ini kau tidak ganti rugi ratusan ribu padaku dan berlutut meminta maaf padaku, aku nggak akan bekerja lagi padamu. 20.000? Kau kira aku pengemis? Ini gajimu bulan ini. Kau nggak perlu datang lagi. Jangan salahkan aku. Hanya aku yang bisa menyetir di desa ini. Kalau aku pergi, siapa yang akan mengantar stokmu? Peternakanmu ini cepat atau lambat akan tutup. Pergilah. Atau aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Baik. Kau berlagak sombong di depan wanita ini. Lihat saja bisa sombong berapa lama. Kutunggu kau datang memohon padaku. Sudah, istirahatlah. Tunggu. Siang tadi di peternakan, bukankah kau bilang mau... Oh, benar. Maksudmu harus bagaimana setelah Bima tinggalkan pabrik? Benar kan? Benar. Aku bisa menyetir. Kalau nggak ada sopir, aku bisa antar stok sendiri. Hanya saja akan merepotkanmu mengurus rumah. Selain itu, bukankah masih harus melepas celana? Ini penghasilanku bulan ini. Lalu, kau bilang apa tadi? Nggak ada.
20, 40, 60, 80, 100 ribu. Aku sudah kaya. Sifat Bima itu begitu buruk. Kenapa kau terima jadi adik iparmu? Dulu pernah aku bilang, tapi Rani nggak mau dengar. Aku bilang padanya, kalau dia nikahi pria brengsek itu, jangan akui aku sebagai kakaknya lagi. Tapi dia masih saja. Jadi, kau nggak tega adikmu menderita dan menjadikan dia sopirmu? Iya, tapi dia malah berlagak dan sebar rumor tentang dirimu. Kau begitu percaya, bukan aku yang menggodanya. Kau bahkan nggak bisa menggodaku. Apa masih bisa menggodanya? Apa? Apa tindakanku masih belum cukup jelas? Nala? Nala? Ibu? Ibu, kenapa ibu datang? Ini hari ulang tahunmu. Ibu mengantarkan barang untukmu. Lihatlah sayuran ini. Ditanam oleh ibu dan ayahmu. Telur ini baru ditetaskan. Kau belum makan, bukan? Masuk dan duduklah. Ibu akan memasak untukmu. Ibu, dari rumah ke sini jaraknya 5 kilo kan? Ibu jalan sampai sini. Gak apa-apa. Ibu sudah biasa. Nala, sejak kecil ibu ingin memanjakanmu. Gak disangka, ternyata ibu salah orang. Ibu. Hari ini kebetulan hari ulang tahunmu. Ibu akan masak mie panjang umur. Baik, ayo masuk ke dalam dulu. Baiklah. Ayo, hati-hati. Iya. Ayo. Apa? Ibu bawa daging rebus. Dulu saat ayahmu menyetir, ibu belajar memasak untuk dia bawa. Makanan ini nggak mudah rusak. Ayahku bisa menyetir. Tentu saja. Ayahmu itu supir pasukan. Truk roda 8, truk besar semua bisa. Baguslah kalau begitu. Peternakan kebetulan kekurangan sopir truk. Apa ayah bisa? Kenapa nggak bisa? Dia di rumah juga menganggur. Baiklah, jika Riko pulang, aku akan bilang padanya. Kau makan saja. Sekarang ibu pulang dulu ya. Ibu, malam ini menginap saja. Nanti jika Riko pulang, biar dia yang mengantar ibu ya. Ibu menginap di sini. Kalau dilihat orang, ibu akan ditertawakan. Ibu. Kak! Kak! Keluarlah! Mana kakakku? Dia nggak ada, sedang mengantar barang. Baik. Kau juga nggak apa-apa. Berikan aku 1 juta. Mau uang? Nggak ada. Mau nyawa? Nggak kuberi. Hei, berhenti. Hari ini kalau nggak beri uang, aku bilang padamu. Nala, ada apa? Ibu, nggak ada apa-apa. Ada aku, ibu masuk saja dulu. Ibu? Bagus ya wanita murahan. Kau usir bibiku agar ibumu datang ke rumahku untuk menikmati hidup. Dasar nggak tahu terima kasih. Aku nggak tahu terima kasih. Orang tuamu meninggal cepat. Kakakmu merawatmu 10 tahun. Setelah kau menikah, berapa banyak barang yang kau curi dari kakakmu untuk bantu keluarga suamimu? Harus kesebutkan semuanya? Urusan keluargaku, kau tidak perlu ikut campur. Jangan kira aku nggak tahu ya. Kau ingin mengadu domba hubunganku dengan kakakku. Kau menipu uang Anggap saja kakakku. aku ngadu domba. Pokoknya suami bajinganmu sudah kehilangan pekerjaannya. Besok ayahku mulai bekerja. Kelak, kerabat pengisap darah seperti kalian, jangan datang lagi. Pergi sana. Tahu? Keluar kau! Dasar wanita murahan. Awas Nala, sebaiknya ibu pergi. Kalau menginap di sini akan membuat kau dalam masalah. Kita adalah keluarga. Pada intinya, mereka merasa kita nggak pantas untuk keluarga mereka. Ini semua salah ibu dan ayah yang tidak becus. Jadi kau terbebani. Ibu, aku sudah besar. Sudah seharusnya membalas budi kalian. Tapi mahasiswa rapuh ini nggak bisa apa-apa. Hari ini mereka mengabaikanku. Besok mereka akan menjilatku. Apa yang kau katakan? Ibu, ini namanya kutipan sosial. Dengar baik-baik dan ikuti aku. Jangan remehkan anak muda yang miskin. Jangan remehkan anak muda yang miskin. Benar, 10 tahun kemudian ada sebuah makanan sederhana yang populer di seluruh dunia. Namanya daging rebus. Kurang sedikit. Ibu, tambahkan ini. Ya. Ayo cicipi. Enak nggak?
Masak daging rebus ini setelah diubah olehmu ternyata rasanya jauh lebih enak. Kalau kita jual, apa bisa dapat uang? Tenang saja, Bu. Aku malah sudah pikirkan mereknya. Toko daging rebus dan daging hitam Haria, pilih salah satu. Aku pilih toko daging rebus. Masak apa begitu wangi? Riko, kau sudah pulang? Bibi datang. Cicipi daging rebus buatanku dan Ibu. Terima kasih, Ayah. Enak nggak? Sangat enak. Aku langsung saja ya. Aku minta 3 bantuan darimu. Hah? Apa itu?